Haleluya kakak. Wah, luar biasa ya hari ini. Semangat kan untuk memulai ibadahnya? Semangat dong kakak. Kalau gitu kakak mau nanya dulu kabarnya terlebih dahulu. Gimana kabar adik-adik Wonderful Kids? Luar biasa. Yesus baik. Wah, good job. Oh iya kakak tadi lupa. Apa kita mau bilang haleluya ya? Haleluya adik-adik, shalom semuanya. Haleluya kak, shalom. Nah gitu, kan lebih baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo adik-adik Wonderful Kids bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa Alkitabnya ya adik-adik. Oke, sebelum kita memulai ibadahnya, mari kita siapkan hati kita, lipat tangannya, dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini untuk hamba-Mu adik-adik Wonderful Kids. Dan saat ini Tuhan kami mau Tuhan memuji memuliakan nama-Mu dan kiranya adik-adik Wonderful Kids dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Syukur bagi-Mu, haleluya, amin. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik. Sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sungguh tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan ini kami Wonderful Kids datang dan menaikkan penyembahan kami bagimu. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah.
kabar? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Mari beri tepuk tangan. Wonderful Kid yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bahwasanya firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Dan firman Tuhan berhasil. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dulu, katakanlah demikian. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Aku membuka hatiku. Aku membuka hatiku. Aku undang Yesus. Undang Yesus. Masuklah. Masuklah. Tinggallah. Tinggallah. Berkuasalah. Berkuasalah. Dalam hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Saat ini. Saat ini. Ini hatiku yang percaya. Ini hatiku yang percaya. Ini telingaku yang mendengar. Ini telingaku yang mendengar. Ini mataku yang memandang. Mataku yang memandang. Kepada firman Tuhan. Kepada firman Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh jahat. Roh jahat. Pergi kau. Pergi kau. Tinggalkan saya. Tinggalkan saya. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Saya berdoa. Saya berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita yang percaya diberkati firman Tuhan katakan amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Pak Guru ini mau melanjutkan hari ini judulnya tentang menjadi penyelesai. Coba katakan dulu lebih kencang. 1, 2, 3 ya. Menjadi penyelesai. Apa sih Pak Guru menjadi penyelesai? Listen, dengarkan Pak Guru. Menjadi penyelesai artinya dia memberikan solusi. Ada masalah. Nah, kalau sudah ada jalan keluarnya, maka masalah itu tidak jadi masalah lagi dong. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau masalah itu belum bisa diselesaikan, sudah berpikir, kupikir-pikir 1, 2, 3, sudah kurenungkan dalam hati, belum juga selesai, nah itu masalah namanya. Dan sekarang bagaimana bisa jadi penyelesai? Bagaimana memberikan solusi, jalan keluar? Nah, Wonderful Kids yang dikasih Tuhan, pernah enggak merasakan demikian? Waduh, sudah datang nih si Milo, payah, pasti jadi rusuh deh gitu. Nah, atau mungkin, udah datang ini si Mimi. Wah, kalau ada si Mimi, pasti acaranya meriah deh. Kenapa? Dia selalu memberikan solusi loh gitu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, Wonderful Kids yang dikasih Tuhan, dengarkan Pak Guru baik-baik. Menjadi penyelesai. Kita buka dulu Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-57. Pak Peter buka ya, ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Katakan dulu, aku berseru kepada Allah. Aku berseru kepada Yang maha tinggi. yang maha tinggi. Kepada Allah. Kepada Allah Yang menyelesaikannya bagiku. yang menyelesaikannya bagiku. Katakan Amin. Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Hidup ini pasti punya masalah. Pasti punya pergumulan. Apalagi pasti punya penderitaan. Apalagi hidup ini pasti punya pilihan. Kadang-kadang merepotkan toh. Tetapi ketika kita mengalami pergumulan, apa yang harus kita lakukan? Nah, Pak Guru mau beritahu dulu. Bahwasanya Wonderful Kid, you are so special. Katakan dulu, saya spesial. Saya spesial. Kenceng suaranya, katakan saya spesial. Saya spesial. Kenapa Pak Peter katakan saya spesial?
Kenapa Pak Peter katakan kamu spesial, Moli Milo Mimi? Karena Alkitab katakan, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih kita. Katakan, angkat tangannya tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah pilih saya. Engkau sudah pilih Cuma saya. dipilih saja, tunggu dulu. Dan aku telah menetapkan kamu. Wow. Kalau kita dipilih jadi ketua kelas agak bangga nih ya. Tetapi ini Tuhan yang milih kita. Supaya apa? Supaya kita pergi menghasilkan buah. Dan buah kita itu tetap. Supaya apa yang kita minta dalam nama Yesus diberikannya kepada kita. Nah, dengarkan baik-baik. Untuk apa Tuhan pilih kita? Karena Tuhan mau pakai Wonderful Kid. Sama seperti Tuhan menjadi penyelesai masalah. Ketika manusia diciptakan, siapa manusia yang pertama? Yes, Adam. Betul sekali. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia itu, diciptakannya juga pada waktu Pak Peter maju sedikit ya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan. Dan hari keempat benda-benda penerang. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang. Dan hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Tuhan lihat semua ciptaannya baik, sungguh aman, baik. Dan Tuhan menyelesaikan. Kalau Bapa kita di sorga, kalau Tuhan kita menyelesaikan, maka Wonderful Kid, Pak Peter juga harus jadi penyelesai dong. Yang setuju katakan amin. Itu dia Wonderful Kid yang dikasihi Tuhan. Dengarkan Pak Guru baik-baik. Alkitab katakan bahwasanya Wonderful Kid yang dikasihi Tuhan itu kejadian pasal yang kedua. Pak Peter coba baca dulu ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Tuhan menyelesaikan loh pekerjaannya. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati. Siapa yang mau diberkati? Saya. Itu dia. Aku mau diberkati, engkau mau diberkati, kita semua mau diberkati. Firman Tuhan katakan, engkau menyelesaikan dulu pekerjaan. Wonderful Kid yang dikasih Tuhan, engkau menyelesaikan PR, itu satu. Engkau menyelesaikan pekerjaan yang di rumah. Bangun tidur itu rapi tempat tidurnya. Wow, kadang-kadang gak rapi loh Pak Guru. Iya. Engkau menyelesaikan apa lagi? Studimu, sekolahmu. Kalau masuk sekolah, sampai pulang sekolah tidak cabut. Jadi dia betul-betul penyelesai. Dari kecil sudah dilatih jadi penyelesai. Katakan, amin. Kelak nanti Wonderful Kid, ketika engkau jadi penyelesai kota, engkau menjadi penyelesai provinsi, engkau menjadi penyelesai di negara ini, engkau menjadi penyelesai di muka bumi ini. Yang percaya katakan, amin. Kok bisa ya Pak Guru ya? Nah, dengarkan baik-baik. Pak Guru mau kasih contoh. Sebagai contoh misalnya, pernah gak tahu tentang Yusuf? Yusuf apa? Yusuf itu loh anak yang ke-11 dari si Yakub. Yang ke-12 kan adiknya nih si Benyamin. Nah, dengarkan baik-baik. Pada waktu itu Fir'aun dia mimpi. Dia mimpi. Nah, mimpinya Wonderful Kid yang dikasih Tuhan. Gara-gara mimpinya itu dia menjadi ketakutan. Menjadi galau. Ternyata Tuhan mau punya rencana sama Mesir. Tahukah engkau apa yang terjadi? Firaun gak tahu. Tetapi
ada seorang pribadi Yusuf. Alkitab katakan, dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia yang percaya kepada Tuhan. Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur, dijual sama abangnya kepada musafir, lalu masuk ke dalam rumah Potifar, kemudian dimasukkan dalam penjara. Di rumah Potifar dia tidak mengerti karena itu orang Mesir, sampai dia di penjara karena dia dituduh memperlakukan hal yang tidak baik. Di penjara dia dilupakan, sudah deh, habis masa depannya. Tetapi Wonderful Kid, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Adakah Yusuf menangis? Adakah Yusuf menyerah? Adakah Yusuf mengeluh? Dengarkan Pak Guru baik-baik anakku. Apapun yang engkau hadapi, apapun yang terjadi, dengarkan Pak Gurumu baik-baik. Tuhan, rencana Tuhan atasmu tidak bisa gagal. Katakan Amin. Haleluya. Yang membuat gagal cuma engkau sendiri. Cuma Pak Guru yang bisa buat gagal. Kenapa? Karena gak percaya. Setan gak bisa bikin gagal rencana Tuhan atas hidupmu. Dosa gak bisa bikin gagal. Kekejaman, penderitaan. Coba lihat Yusuf. Dan pada waktu Fir'aun punya masalah lewat mimpi. Coba bisa bayangin. 7 lembu gemuk dimakan dengan lembu kurus. Lembu kurusnya gak gemuk juga. Ternyata Yusuf menjadi penyelesai. Dia menerangkan arti mimpi dan Tuhan turun tangan untuk melakukan, menyelesaikan. Yusuf memberi solusi buat kerajaan Firaun. Itu saja. Pak Guru kasih contoh lagi. Kenal, beranilah seperti Daniel. Yes. Pada waktu itu, Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Raja Nebukadnezar, dia punya mimpi. Tapi yang begitu aneh, cuma bisa bayangin. Dia panggil para ahli jambi, orang-orang bijaksana di seluruh Persia pada waktu itu. Tahukah engkau? Pada waktu itu, kejadian itu, kalian harus terangkan mimpiku. Wah, para orang pinter, gimana dong Raja? Raja ngomong dulu mimpinya, baru kami beritahu artinya. Tidak, nanti kamu namanya cocokologi, kamu cocok-cocokin. Pokoknya kamu terangkan mimpiku, terangkan artinya. Wah, gak ada yang sanggup dong, hanya Tuhan yang sanggup. Dan akibatnya mereka harus dibunuh. Tapi puji Tuhan, ada Daniel. Dia puasa. Raja, jangan dulu bunuh kami dong. Kekallah hidup Tuhanku. Lalu Daniel memberitahukan, inilah mimpimu. Dan inilah artinya. Daniel bisa jadi penyelesai. Anakku, tiba pada waktunya. Tuhan akan angkat engkau menjadi penyelesai. Mulai di rumah dulu, dalam keluarga, di sekolah. Apalagi suatu ketika Pak Peter punya satu kenalan, mamanya jual emas. Emasnya ini rupanya hilang. Ada yang ngambil emasnya untuk dijual, tidak dikembalikan sudah lama. Jadi dianggap hilang. Mamanya ini cerita sama anak-anaknya. Anak-anaknya berdoa bertalu-talu. Tahukah kau apa yang terjadi? 1 bulan kemudian yang pinjam emas ini, dia balikkan emasnya. Bu, ini emasnya itu loh. Anak-anak bisa dipakai loh jadi penyelesai masalah dalam keluarga. Tapi Pak Peter, aku kan gak bisa cari uang, aku kan gak bisa ngerti. Tapi kau bisa berdoa. Engkau bisa berseru kepada Tuhan. Alkitab katakan, berserulah kepadaku. Apa katanya? Maka
yang maha tinggi akan menyelesaikannya bagimu. Minggu lalu kita sudah belajar. Berserulah kepada Tuhan maka Tuhan akan jawab engkau. Jangan mengeluh anakku. Jangan suka bersungut-sungut. Jangan suka memberikan alasan apapun. Kalau salah minta maaf. Minta ampun. Bukan kasih alasan. Sekarang apa yang harus kulakukan Pak Guru? Tulus. Apa yang aku lakukan juga Wonderful Kids yang dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Tulus. Suka tulus. Jangan sombong. Karena Tuhan menentang orang yang sombong. Yusuf dia tulus. Dia jujur. Daniel juga demikian. Lalu apa lagi? Nah, mulai selesaikan perkara kecil. Engkau punya sekolah kan? Selesaikan dulu PR yang murah. Nanti mulai PR yang sulit. Latih dirimu untuk jadi penyelesai. Dan terakhir yang paling dahsyat adalah berseru. Apapun itu. Dengarkan Pak Guru baik-baik. Pak Guru tutup. Yesus mengatakan, kalau engkau berseru kepadaku siang malam, adakah aku mengulur-ulur waktu untuk menolong engkau? Tapi ketika aku datang, adakah aku mendapatkan iman di bumi? Kau mau jadi penyelesai masalah, berseru sampai Tuhan jawab doa. Sampai Tuhan tahu engkau beriman, engkau percaya. Jangan pernah gemetar menghadapi pergumulan, tapi percaya. Mari kita berdoa. Taruh tangan kirinya dadanya, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi buat Yesus. Katakan demikian, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, Pada saat ini Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, aku mau berseru aku mau di dalam berseru nama Yesus. di dalam nama Yesus. Aku percaya Aku percaya dalam nama Yesus. dalam nama Yesus Di setiap Tuhan, di setiap Tuhan, keadaanku, keadaanku, masalahku, masalahku, pergumulanku, keberadaanku, keberadaanku, aku mau berseru aku mau dan berseru aku percaya dan aku percaya Tuhan jawab doa. Tuhan jawab Tuhan doa. menyelesaikannya bagiku. Tuhan menyelesaikannya Tuhan bagiku. pakai aku. Tuhan pakai aku. Sekalipun lututku kecil, Sekalipun lututku kecil, tapi aku percaya tapi aku percaya di dalam nama di Yesus. dalam nama Yesus, Aku mau menjadi Yusuf, aku mau menjadi Yusuf, anaknya Yakub, anaknya Yakub, yang menjadi penyelesai yang masalah. menjadi penyelesai Aku masalah. mau seperti Daniel Aku mau seperti yang Daniel, memberikan solusi, yang memberikan solusi, penyelesai masalah. penyelesai masalah. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. dalam nama Saat Yesus, ini Tuhan, saat ini Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus. penuhkan aku dengan Roh Sama Kudus, dengan Yusuf, sama dengan dia Yusuf, penuh dengan Roh Kudus. dan penuh dengan Roh Sama dengan Kudus, Daniel, sama dengan Daniel, dia punya hubungan dengan Roh Kudus. yang punya hubungan dengan Roh Kudus, Sehingga Tuhan, sehingga dia Tuhan jadi penyelesai. dia menjadi Dalam penyelesai. nama Yesus, Dalam nama aku Yesus, buka hatiku, aku buka hatiku, aku undang Yesus. aku undang Yesus, Masuklah, masuklah, tinggallah, tinggallah, berkuasalah berkuasalah di dalam hatiku. di dalam hatiku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Syukur Yesus, Tuhan. syukur Tuhan. Wonderful Kid yang mau menjadi penyelesai masalah, katakan dengan kencang. Beri tepuk Amin. tangan buat Yeah. Tuhan Yesus memberkati. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang mengikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
Wonderful Kids. Ini saatnya kita ayat hafalan. Ikut-ikuti kakak ya. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yeay! Kita ulangi sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yeay! Wonderful kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Wow. Apa? Diberkati lewat firman Tuhan dari Pak Guru. Apa itu? Molly mau menjadi seorang penyelesai. Wow. Milo juga mau jadi seorang penyelesai seperti Yusuf dan Daniel. Menjadi Juga Milo. wow. Apa itu? Jadi di sini kita semua mau menjadi penyelesai, bukan menjadi perusuh. Jadi Sama-sama menjadi penyelesai. Kita katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Haleluya. Amin. Wah, tidak terasa ya udah di penghujung acara. Gimana Milo, Molly, Mimi, firman Tuhan hari ini luar biasa? Luar biasa kakak. Masih sama dengan minggu lalu kan firman Tuhannya, ayo apa, ayo ada yang masih ingat? Ingat gak tadi firman Tuhannya? Iya betul kakak. Apa itu? Harus jadi penyelesai seperti Yusuf. Wah, iya. Jadi penyelesai bagi apa ini? Intinya. bagi seluruh persoalan dan masalah kita. Benar. Untuk apapun itu, bagi keluarga juga bisa jadi penyelesai, bagi teman-temannya yang mungkin di depannya ada yang berantem ya kan adik-adik ya kan, Mimi, Molly dan Milo. Iya kakak. Iya, oke. Karena semuanya pada ingat firman Tuhannya dan bersuka cita dari awal pertengahan hingga akhir, kakak mau kasih hadiah. Wow. Bantu kakak ya, Mimi, Molly dan Milo. Oke Kita kakak. hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ini dia stiker. Stiker apa? Stiker apa kak? Stiker apa dong? Ayo dong, bantu dong. Stiker apa? Stiker Lupi. Stiker? Love. Oke adik-adik. Oke, kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dapat menikmati firman Tuhan dengan baik pada hari ini. Dan kami percaya juga Tuhan, adik-adik Wonderful Kids juga Tuhan, minggu depan akan tetap semangat dalam mengikuti ibadah Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Baik kesehatan mereka, baik juga orang tua mereka Tuhan. Syukur bagimu dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke deh adik-adik, kakak ingatkan jangan lupa like and comment. Juga boleh share dan subscribe. Subscribe. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Yeay. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.